56. Tang Lian pergi. Hati Tang Yi kosong, tetapi ia juga mengubah semua kesalahan dan keengganannya menjadi motivasi, dan ia menjadi semakin keras. Dalam 2 hari terakhir, Tang Yi sedang istirahat, dan dia tidak terburu-buru untuk bertarung melawan monster lagi. Dia sekarang perlu menyesuaikan mental dan kondisi untuk berjuang untuk peningkatan yang lebih tahan lama di waktu berikutnya. Lelah. Tentu saja, kali ini dia harus membuat persiapan yang memadai untuk pertempuran jangka panjang, makanan, air, dan berbagai persediaan harus mencukupi. Karena Tang Yi mengalahkan Tang Mingtian dan membunuh 7 tetua, selama 2 hari istirahat, tidak ada yang datang ke Tang Yi, dia juga tidak meminta Tang Yi bertanggung jawab atas pembunuhan 7 tetua. Ini membuat Tang Yi bahagia. Dibersihkan selama 2 hari. Pada hari ketiga, hanya suku yang datang ke Tang Yi dan mengatakan kepadanya bahwa sang patriark sedang menunggunya di ruang tamu utama. Tang Yi juga tahu bahwa dia akan datang cepat atau lambat. Dia selalu memberi penjelasan kepada keluarga Tang, jadi dia tidak menolak, dan mengikuti selebriti itu langsung ke ruang tamu utama. Ketika dia datang ke ruang tamu utama, Tang Yichai menemukan bahwa bukan hanya ayahnya, Tang Haotian, ada di sini, tetapi juga semua penatua ada di sini. Yier, kamu di sini. Tang Haotian tersenyum ketika dia melihat Tang Yi datang. Yah, aku di sini, kata Tang Yi dengan hormat. Melihat sikap Tang Haotian, Tang Yi tahu bahwa keluarga Tang seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan 7 penatua, lagi pula, juga 7 penatua yang menyerang terlebih dahulu dan mati, dan bahkan jika mereka diselidiki, Tang Yi tidak akan menuruti. Kamu duduk dulu, ayo duduk dan bicara lagi. Tang Haotian menunjuk ke suatu posisi dan memberi isyarat pada Tang Yi untuk duduk terlebih dahulu. Dan posisi Tang Haotian persis posisi para tetua ketujuh, yang terbaik kedua Tang. 7 penatua meninggal, posisinya juga dikosongkan. Tidakkah Tang Haotian memerintahkan Tang Yi duduk di posisi ini? Lagi pula, para penatua seperti apa mereka seharusnya? Tampaknya pertempuran Perang Dunia I telah meninggalkan kesan mendalam di hati para tetua. Tang Yi tidak ragu dan duduk langsung. Ketika Tang Yi duduk dengan tenang, Tang Haotian sangat puas. Dia mengatakan bahwa Tang Yi telah tumbuh besar, dan temperamen serta mentalitasnya telah tumbuh banyak, dan dia tidak memiliki tampilan pengecut di awal. Ketenangan dan kepercayaan diri Tang Yi, Tang Haotian sangat menyukainya. Senang di dalam hatinya, Tang Haotian tentu saja bahagia, tetapi hal berikutnya yang ingin dia bicarakan sangat serius. Dia juga membuang senyumnya dan berkata dengan serius, Yier, ada hal penting bagi Anda saat ini. Untuk berdiskusi dengan Anda, masalah ini terkait dengan perkembangan keluarga Tang kami di masa depan. Ini sangat penting, jadi saya ingin mendengar pendapat Anda dan meminta persetujuan Anda. Oh, ada apa? Tang Yi bertanya-tanya. Tanpa diduga, Tang Haotian pertama-tama tidak bertanya tentang kekuatannya sendiri, atau pertanyaan tentang membunuh 7 tetua, tetapi hal lain, yang mengejutkan Tang Yi. Story continues below. Seperti ini. Saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Yier. Tang Haotian tidak secara langsung mengajukan pertanyaan, tetapi bertanya secara tidak langsung pada Tang Yi. Sifu. Tang Yi memikirkan hal itu dalam pikirannya. Meskipun kekuatannya meningkat dengan cepat, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyeberang. Dalam ingatannya, tidak ada banyak informasi tentang Sifu. Saya hanya tahu bahwa 4 domain utama didominasi oleh 6 kekuatan rumah pertama, rumah kedua, dan 3 kunjungan rumah. Istana pertama adalah Istana Chaotian, yang paling kuat, dan terletak di pusat 4 domain. Meskipun orang-orang di Istana Chaotian sangat kuat, mereka bertindak rendah hati dan jarang berjalan di 4 domain, bahkan, tidak ada banyak informasi tentang mereka, yang tampaknya cukup misterius. Rumah kedua adalah Rumah Barat dan Rumah 6 Kipas. Rumah Barat terletak di kota Jiuji di wilayah Barat, dan Rumah 6 terletak di kota 6 Kipas di wilayah Timur. Kedua pasukan adalah pusat kekuatan di wilayah Barat dan wilayah Timur. Mereka bertanggung jawab atas semua perintah sipil di wilayah tersebut. 3 gerbang rumah utama adalah Ziyun Gate, Blood Knife Gate, dan Beast Sky Gate. Gerbang Ziyun dan Gerbang Pisau Darah berada di wilayah utara.
Kedua pasukan bertempur di pengadilan dan sering bertempur. Gerbang surga binatang adalah satu-satunya di wilayah selatan. Ini adalah kekuatan terkuat di wilayah selatan yang tidak ada yang berani memprovokasi. Keenam kekuatan memiliki kekuatan dan kelemahan mereka, dan tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Di rumah barat Tang, Tang Yi hanya tahu bahwa itu adalah salah satu dari 6 kekuatan dan pusat kekuatan wilayah barat. Selain itu, tidak ada pemahaman lain. Ayah, aku tidak tahu banyak tentang Sifu. Aku hanya tahu bahwa itu adalah salah satu dari 6 kekuatan dari 4 domain, dan pusat kekuatan wilayah barat. Tidak ada pemahaman lain selain itu, kata Tang Yi jujur. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu tentang situasi Istana Barat. Tang Hao Tian mengangguk, lalu berkata, kau benar. Istana Barat adalah pusat kekuatan wilayah barat kita dan penguasa tatanan sipil. Di wilayah barat, apakah itu kita keluarga-keluarga ini, beberapa Xiao Zongmen, dan bahkan siapapun di wilayah barat, terikat oleh pemerintah barat dan tidak dapat melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah barat. Di setiap kota di wilayah barat, akan ada juga penjaga kuat rumah barat, untuk menjaga perdamaian, untuk membuatnya lebih jelas, rumah barat adalah pengontrol urutan wilayah barat. Aturan yang diterbitkan adalah aturan seluruh wilayah barat. Di kota Fengyue kami, ada juga tempat tinggal dan penjaga kuat Sifu. Semua keluarga dan individu dari kota Fengyue harus mendengarkan perintah mereka. Mereka tidak akan mengendalikan pertempuran keluarga biasa, tetapi ketika datang ke stabilitas kota Fengyue, mereka akan ambil tindakan untuk membunuh semua orang yang melanggar aturan. Baiklah, Tang Yi mengangguk, tetapi dia sedikit mengerti. Sifu ini setara dengan keberadaan rumah kuno bumi. Berbagai kotanya memiliki rumah-rumah mewah, dan ada banyak penjaga yang kuat, tidak hanya untuk menjaga stabilitas satu sisi, tetapi juga untuk memantau semua pihak, untuk mempertahankan dominasi absolutnya di wilayah barat. 6 penggemar yang ingin datang ke wilayah timur adalah kekuatan yang sama. Melihat bahwa Tang Yi memahami kekuatan Sifu, Tang Hao Tian melihat bahwa waktunya sudah matang, dan berkata, sebenarnya, alasan mengapa saya memberitahu Anda adalah bahwa ketika Sifu tiba lagi untuk ujian tahunan, pada saat ini mereka akan membuka pintu untuk mendaftar 18 membudidayakan murid berprestasi di bawah usia 1 tahun, selama Anda lulus ujian, Anda dapat memasuki Sifu dan menjadi murid asing di Sifu. Ini adalah kesempatan langka. Story continues below. Makna ayah, izinkan aku melamar Sifu. Dari kata-kata Tang Hao Tian, Tang Yi juga memahaminya, mengetahui tujuan Tang Hao Tian mencarinya kali ini. Namun, Tang Yi kurang tertarik pada Sifu ini, lagi pula, selama dia pergi ke tanah monster, dia bisa meningkatkan monster, dan kecepatan upgrade akan sangat cepat. Dia tidak memerlukan pelatihan Sifu. Tidak, bukan itu yang aku maksud sendiri, itu arti seluruh keluarga Tang kita. Hasil diskusi saya dengan sekelompok tetua. Keputusan ini bermanfaat dan tidak berbahaya bagimu. Lagi pula, selama kamu melewati Sifu, kekuatanmu dan statusnya akan ditingkatkan. Keluarga Tang dapat menghasilkan murid Sifu. Di kota Fengyue, status mereka juga akan meningkat. Dan, untuk melamar Sifu dengan kekuatanmu, tidak ada kesulitan sama sekali, Tang Hao Tian menjelaskan. 57. Tang Hao Tian percaya bahwa dengan kekuatan Tang Yi, aplikasi untuk Sifu benar-benar sangat mudah, dan ia dapat dengan mudah menjadi murid asing Sifu. Mungkin Tang Yi memiliki kesempatan untuk memasuki pemerintahan internal dan menjadi murid pemerintah internal. Bakat yang ditunjukkan di Tang Yi, selama mereka tumbuh dewasa, dapat menjadi puncak Sifu di masa depan. Selama mereka menjadi Sifu tingkat tinggi, posisi keluarga Tang di kota Fengyue akan lebih stabil, dan bahkan lebih kuat. Ini adalah hal yang sangat bermanfaat bagi Tang Yi, dan juga hal yang sangat bermanfaat bagi keluarga Tang. Selama Tang Yi memasuki Istana Barat, ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi Tang Yi dan keluarga Tang. Tapi, Tang Yi sedikit ragu dan tidak setuju. Baginya, pergi ke Sifu bukanlah pilihan yang baik. Pergi ke hutan Fengyue sendiri untuk meningkatkan adalah cara raja, tidak hanya bisa menutupi rahasia sistem Ares, tetapi juga dengan cepat meningkatkan kekuatannya.
Dia tidak membutuhkan latihan meditasi yang teratur, Sifu juga tidak menyediakan sumber daya, jadi pergi ke Sifu tidak berpengaruh. Tapi apa itu? Yier, kamu tahu, ini adalah kesempatan bagimu, dan ini juga kesempatan bagi keluarga Tang kita, jadi aku dan para penatua bernegosiasi untukmu melamar Sifu. Tang Haotian sedikit mengernyit, sangat bagus peluang, tidak mengerti apa yang ragu-ragu Tang Yi. Kemudian dia memikirkannya dan berkata, sebenarnya, selain Yier, ada banyak murid luar biasa dari keluarga Tang yang melamar Sifu. Namun, meskipun mereka sangat baik dalam keluarga Tang, mereka dibandingkan dengan seluruh wilayah barat tampaknya lebih rendah, jadi kami tidak hanya berharap bahwa Anda dapat diterima di Istana Barat, tetapi juga berharap bahwa Anda dapat menenangkan mereka satu atau dua, membantu mereka memasuki Istana Barat, keluarga Tang kami dapat lebih diterima di Istana Barat, yang juga merupakan hal yang beruntung bagi keluarga Tang kami. Untuk keluarga Tang, Tang Haotian harus mengatakan bahwa itu sangat berdedikasi dan bertanggung jawab. Semuanya didasarkan pada pertumbuhan keluarga Tang, dan itu adil dan masuk akal. Sangat tidak mungkin bagi orang untuk mengambil kesalahan. Namun, jika kekuatannya terlalu rendah, kekuatan divisi perang bintang 5 tidak cukup. Jika keluarga Tang ingin tumbuh, kekuatan adalah hal mendasar. Tidak cukup hanya memiliki otak, keadilan, dan uji tuntas. Story continues below. Setelah mendengarkan permintaan Tang Haotian, Tang Yihe bahkan lebih ragu lagi. Dia tidak ingin pergi ke Sifu sama sekali, tetapi dia ingin menolak dan malu untuk berbicara, yang benar-benar kusut. Bagaimanapun, Tang Haotian adalah ayah Tang Yi dan juga patriark keluarga Tang. Tuntutannya tidak baik. Selain itu, semua ini demi perkembangan keluarga Tang. Sebagai orang dari keluarga Tang, Tang Haotian meminta Tang Yi melamar Sifu dan membantu murid-muridnya untuk lulus ujian. Persyaratan ini tidak berlebihan. Ayah, tapi aku berencana untuk pergi ke tempat monster dan dilatih. Aku sudah bersiap. Aku akan memulai perjalanan hari ini dan tiba-tiba mengatakan bahwa aku ingin melamar Sifu. Itu benar-benar membuatku lengah dan aku tidak tertarik pada Sifu. Aku takut. Tang Yi ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih mengatakan pikirannya sendiri. Pengalaman di tanah monster dan binatang buas. Tang Haotian membeku sesaat, tetapi tidak berharap Tang Yi memiliki rencana ini. Memikirkan apa yang mungkin disalahpahami oleh Tang Yi, Tang Haotian tersenyum dan berkata, Yier, aku takut kamu berpikir Sifu salah. Apakah kamu berpikir bahwa siswa Sifu hanya akan mundur dan bekerja keras? Tidak, mereka juga membutuhkan pengalaman praktis yang kaya, dari waktu ke waktu, atur siswa untuk pergi ke tempat monster berbahaya untuk pelatihan, dan Sifu tidak membatasi kebebasan siswa. Lalu, kemanapun Anda ingin pergi, tidak ada yang akan menghentikan Anda, selama Anda kembali pada waktu yang ditentukan. Ah, Tang Yi bodoh setelah mendengar kata-kata itu. Underworld West House sangat gratis. Dia dulu berpikir bahwa Sifu harus sama dengan sekolah di bumi, ada banyak aturan, dan setelah masuk, dia hanya bisa bekerja di pintu tertutup dan tidak bisa keluar sesuka hati. Bagi dia, itu sangat mempengaruhi efisiensi upgrade, jadi dia ragu-ragu. Tidak, saya tidak berharap Sifu ada seperti itu. Ketika Tang Haotian mengatakan ini, Tang Yi bergerak sedikit, dan tidak ragu-ragu lagi. Dan sejauh yang saya tahu, ada lembah tandus di dekat kota Jiuji di mana Sifu berada. Itu adalah tanah monster yang sangat berbahaya dan tempat perlindungan bagi para pejuang. Area ini lebih besar dari hutan Fengyue di luar kota Fengyue kami. Tak terhitung banyaknya kali, ada lebih banyak jenis monster, dan kekuatan keseluruhan tidak tahu berapa kali lebih kuat dari monster di hutan Fengyue. Dikatakan bahwa di kedalaman lembah tandus, ada monster yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tang Haotian kembali memperkenalkan apa yang dia ketahui kepada Tang Yi. Benarkah? Setelah mendengarkan perkenalan Tang Haotian, mata Tang Yi cerah. Sama sekali tidak ada retorika. Anda harus pergi berlatih ketika itu terjadi. Lembah kehancuran adalah pilihan terbaik. Namun, lembah kehancuran juga sangat berbahaya. Anda harus sangat berhati-hati, Tang Haotian menginstruksikan dengan serius. Baris itu, aku setuju. Kamu bisa melamar ke Western House. Akhirnya, Tang Yi mengangguk dan setuju.
Dimungkinkan untuk meningkatkan monster tanpa memengaruhi kecepatan peningkatan kekuatan. Lalu Tang Yi juga tidak perlu khawatir. Dan lembah kehancuran terdengar lebih kuat daripada hutan Feng Yue, lebih banyak monster, dan tingkat yang lebih tinggi. Ini jelas merupakan harta baginya untuk ditingkatkan. Cerita bersambung di bawah ini. Adapun memasuki rumah barat, itu harus menjadi kewajiban untuk membantu para murid keluarga memasuki rumah barat, meningkatkan kekuatan mereka, bertemu dunia, dan melihat betapa berbakatnya para murid dari berbagai keluarga di wilayah barat. Selama itu tidak mempengaruhi peningkatan kekuatan dan kontrak setengah tahunnya, itu sebenarnya pilihan yang baik untuk melihat Sifu. Oke, itu jalan yang harus diambil. Tang Yi mendapat jawaban. Kemudian, dengan kekuatan Tang Yi, itu adalah masalah stabilitas untuk memasuki Istana Barat, yang membuat Tang Haotian sangat bahagia. Para tetua tersenyum ketika Tang Yi setuju. Dengan bantuan Tang Yi, akan lebih mudah bagi para murid keluarga Tang untuk memasuki rumah barat. Bagaimanapun, Tang Yi adalah orang kuat yang dapat dengan mudah mengalahkan divisi perang bintang kedua, dibandingkan dengan para penatua ini. Persyaratan Sifu hanya di bawah usia 18 tahun, dan Anda dapat mendaftar dengan divisi perang atau lebih tinggi. Dibandingkan dengan persyaratan untuk melamar ujian, Tang Yi harus melangkah terlalu jauh. Apa yang tampaknya terlintas dalam pikiran, Tang Haotian tiba-tiba berkata, "Ya, Yi Er, para penatua dan saya juga sedikit berdiskusi, dan jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberitahu kami pada level berapa kekuatan Anda telah mencapai, baik atau buruk semacam ini juga membuat kita semua memiliki dasar, setelah semua, bahkan sekarang aku tidak bisa melihat kekuatanmu." Setelah mendengar kata-kata itu, Tang Yi tersenyum dan menjual kartu izin, berkata, "Kalau begitu, Anda bisa menebak level apa yang menurut Anda harus dicapai oleh kekuatan saya. Saya tidak melihatnya, saya pikir itu harus lebih baik daripada saya." Tang Haotian menggelengkan kepalanya, tidak yakin, dan kemudian memikirkannya sedikit, berkata, "Jadi, jangan katakan itu, biarkan aku menguji ayah saya, dan kemudian tebak apa." 58. Tes. Bagaimana cara menguji? Tanya Tang Yi. "Aku akan menyerangmu untuk melihat apakah kamu dapat mengambil beberapa pukulan untukku." Tang Haotian berpikir sebentar dan berkata, "Iya." Tang Yi langsung setuju tanpa ragu-ragu. Ketika para tetua mendengarnya, mereka semua menantikannya, mereka ingin melihat berapa banyak Tang Yitian yang bisa diambil Tang Yitian sebagai divisi perang bintang 5. Meskipun Tang Yi mengalahkan Tang Mingtian dan 7 tetua dengan sikap menghancurkan, para tetua masih percaya bahwa kekuatan Tang Yi masih harus berada dalam divisi perang. Lagi pula, berapa umur Tang Yi? Jika Anda dipromosikan menjadi roh perang pada usia ini, apakah orang-orang tua ini masih memiliki wajah untuk bertahan hidup? Tang Haotian adalah prajurit bintang 5, dan kekuatannya cukup baik. Dia harus menguji Tang Yi dan dia harus bisa mengujinya. "Saya datang." Tang Haotian berdiri dari tempat duduknya dan mengingatkan Tang Yi. "Ayo." Tang Yi mengulurkan tangan, artinya dia hanya menggunakan satu tangan untuk menerima serangan Tang Haotian. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat bahwa Tang Yi hanya mengulurkan satu tangan, Tang Haotian masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan itu sangat tidak nyaman untuk diremehkan, bahkan jika orang ini adalah putranya sendiri. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa itu adalah ujian, tetapi dia tidak memegang tangannya. Satu tembakan adalah seni bela diri yang sangat kuat. Xuan Bing Palem. Tang Haotian mendengus dan membanting telapak tangannya dengan dingin di telapak tangannya. Teknik telapak tangan ini juga diturunkan dari nenek moyang keluarga Tang, dan itu adalah seni bela diri yang sama dengan Xuan Bing Po, yang digunakan oleh Tang Mingtian. Hanya saja, Xuan Bingping adalah satu set seni bela diri, dan peringkat atas adalah kelas atas peringkat Xuan, tetapi, Xuan Bing Palem, yang digunakan oleh Tang Haotian adalah seperangkat keterampilan seni bela diri sawit dengan tingkat yang sedikit lebih rendah, yang merupakan peringkat menengah dari peringkat Xuan. Namun, bahkan jika tingkat peringkat seni bela diri, Xuan Bingzang, satu tingkat lebih rendah, kekuatan yang dapat diayunkan tidak sebanding dengan tingkat kemampuan Tang Mingtian.
Bagaimanapun, Tang Mingtian hanya seorang prajurit bintang 2, dan Tang Haotian adalah seorang prajurit bintang 5, kedua pihak berbeda dalam tingkat dengan 3, dan kekuatannya juga sangat berbeda, kekuatan yang dapat digunakan oleh seni bela diri juga sangat berbeda. Telapak tangan Tang Haotian sangat kuat, dingin dan kejam, dan bertarung dengan sengit menuju Tang Yi. Ledakan. Tang Yi mengangkat telapak tangannya dan tidak bergerak. Dia membiarkan Tang Haotian memukulnya hanya dengan satu suara teredam. Telapak tangan ini mengenai telapak Tang Yi dan tidak bisa lagi bergerak maju setengah poin. Tidak peduli seberapa besar kekuatan telapak tangan Tang Haotian, dan tidak peduli seberapa sensasional dinginnya telapak tangannya, tangan Tang Yi seperti gunung tinggi yang tidak dapat diatasi, menghalangi semuanya, dan benar-benar sempurna. Ini. Melihat telapak tangannya yang kuat diambil alih, bahkan jika Tang Haotian sudah siap di dalam hatinya, dia agak frustrasi. Tapi dia tidak menyerah segera, dia melompat mundur dan menjauh, kemudian, dengan kaki terangkat, dia menyapu ke arah Tang Yi lagi. Sapu kakinya. Ledakan. Tidak mengherankan, kakinya masih dianggap enteng oleh Tang Yi Feng. Kaki ini tidak sederhana, itu adalah seni bela diri kelas menengah Xuanji, tetapi masih mudah diambil oleh Tang Yi. Pada saat ini, bahkan jika para tetua itu buta, mereka dapat melihat bahwa kekuatan Tang Yi mampu menghancurkan Tang Haotian yang merupakan prajurit bintang 5. Meskipun Tang Haotian frustrasi, dia harus diyakinkan, dia mengatakan bahwa kekuatan putranya, Tang Yi, tidak lagi sebanding dengan kekuatannya, dan dia bahkan mungkin tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi berdiri tepat di depannya sekarang, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah, tersinggung. Tang Yi menarik tangannya, mengepalkan tinjunya, dan meminta maaf kepada Tang Haotian. Tidak apa-apa, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Tang Haotian menepuk pundak Tang Yi dengan sangat lega. Meskipun ia dibandingkan dengan Tang Yi sebagai seorang junior, pikiran untuk menjadi putranya, frustrasi Tang Haotian, juga berubah menjadi kelegaan, dan ia merasa jauh lebih baik. Kemudian, Tang Haotian memandang Tang Yi dengan tatapan yang mempesona, dan bertanya dengan penuh harapan, apakah Anda memberitahu ayah Anda bahwa kekuatan Anda telah mencapai tingkat roh? Setelah mendengar ini, Tang Yi berkata sedikit, dan dengan jujur berkata, mata ayah seperti obor. Betulkah? Mendesis. Bahkan jika Tang Haotian sudah siap dan mendengar jawaban ini, dia tidak hanya akan mengambil nafas. Jalan rahasia hilang begitu saja. Tidak heran ia merasa bahwa menghadapi Tang Yi menghadap gunung yang tidak dapat ditengadah, ternyata Tang Yi telah dipromosikan menjadi roh perang, dan kedua belah pihak telah dipisahkan oleh langit. Bagaimana ia bisa mendapatkan Tang Yi karena celah ini? Para tetua juga terkejut menutup mulut mereka, dan menatap mata Tang Yi dengan sedikit lebih kagum. Yang kuat, terlepas dari senioritas, selalu dapat dihormati oleh orang lain. 3 hari kemudian, Tang Yi menyiapkan semua persediaan, memelihara semangat, dan dengan penuh percaya diri memulai perjalanan ke hutan Fengyue. Kali ini, dia akan tinggal di hutan Fengyue selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, dia akan kembali ke kota Fengyue untuk mengikuti ujian kualifikasi Shifu. Ujian masuk untuk Shifu ada di kantor utama Jiu Jicheng, dan sebelum pergi ke kantor utama untuk ujian kualifikasi dilakukan di cabang masing-masing kota. Hanya setelah mendapatkan kualifikasi rekomendasi dari pemerintah cabang, Anda dapat pergi ke kantor pusat untuk melamar ujian, dan kemudian, setelah lulus ujian kantor pusat, Anda dapat secara resmi memasuki kantor barat. Saya harus mengatakan bahwa sangat sulit untuk memasuki gedung barat, dan persaingan yang sengit tidak dapat dibayangkan. Kita tidak hanya harus bersaing dengan para jenius di kota yang sama, tetapi kita juga harus pergi ke markas besar dan bersaing dengan para jenius dari berbagai kota. Sudah pasti jenius di antara para jenius bahwa persaingan berat ini akhirnya akan memasuki Istana Barat. Tidak heran Shifu dapat berdiri di 4 domain dan secara independen mengontrol satu domain, menjadi salah satu dari 6 kekuatan utama. Harus dikatakan bahwa set mekanisme persaingan ketat ini sendiri telah memberikannya pijakan. Cerita bersambung di bawah ini.
Namun, tidak peduli seberapa sengit persaingannya, Tang Yi tidak perlu memikirkannya, itu adalah masalah setengah bulan kemudian, tujuannya saat ini adalah pertama-tama meningkatkan kekuatannya sendiri. Selama kekuatannya meningkat, tidak peduli seberapa sengit persaingannya, dia juga bisa menonjol dari kerumunan. Ini adalah ketiga kalinya Tang Yi datang ke hutan Feng Yue bulan ini. Kali ini ia datang ke hutan Feng Yue. Ia tidak hanya harus pergi lebih jauh ke hutan Feng Yue, untuk melawan monster yang lebih kuat, tetapi juga untuk meningkatkan kemahiran seni bela diri. Kecakapan, ini adalah edisi terbaru dari Tang Yi. Setelah menggunakan seni bela diri berkali-kali, meskipun seni bela diri tingkat dasar masih memberikan kekuatan yang kuat, Tang Yi masih memiliki perasaan tersentak setiap kali dia menggunakannya. Sepertinya seni bela diri ini tidak menggunakan kekuatan penuh seolah-olah di tangannya sesuatu masih hilang. Kemudian, setelah banyak penelitian, ia bolak-balik untuk melihat panel properti, dan kemudian ia menemukan masalahnya. Kecakapan. Tinju dasar, pisau, pedang, seni bela diri bergantung pada longsoran, bila angin, telapak tangan langit, jantung surgawi ilmu pedang, dan bahkan api, langkah hantu, dan keterampilan akhir. Kecakapan. 59. Tang Yi membuka panel properti dan memeriksanya. Di antara tiga keterampilan dasar. Tinju dasar, kemahiran, 24/100. Metode pisau dasar, kecakapan, 0/100. Ilmu pedang dasar, kemampuan, 3/100. Tang Yi tidak mendapatkan senjata pedang, juga tidak memiliki keterampilan pedang. Oleh karena itu, kemampuannya dalam teknik pedang ini masih 0. Sangat aneh bahwa dia telah dianugerahi Star Palm untuk sementara waktu, dan dia telah menggunakannya berkali-kali, dalam keterampilan dasarnya, dia tidak memiliki metode telapak tangan, hal ini membuat Tang Yi cukup bingung dan tidak tahu alasannya. Gongfa, seni bela diri. Terhadap tanah longsor kalah dengan tanah kecakapan, 10/100. Bila angin inferiority of the terrain, kecakapan, 5/100. Palem bintang kelas bawah kemahiran, 30/100. Tiga seni bela diri teritorial utama, tanah longsor yang kuat yang menggunakan tubuh untuk menyebabkan kerusakan yang kuat, pisau ledakan serangan jarak jauh, dan palem steri palem yang lebih praktis, tetapi kemampuan seni bela diri lainnya tidak tinggi kecuali untuk bintang palem yang sering digunakan. Tang Yi dianggap sebagai senjata pembunuh oleh Tang Yi, dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari seni bela diri biasa di tanah, jadi dia sering meremasnya, dan itu tidak biasa digunakan. Keterampilan pedang. Tianxin Guiding kelas atas kemahiran, 1/100. Ini adalah satu-satunya keterampilan pedang Tang Yi, dan juga keterampilan tingkat tertinggi yang diperoleh Tang Yi selain keterampilan pamungkas. Cerita bersambung di bawah ini. Karena baru saja diperoleh, kemampuannya juga sangat rendah. Gaya tubuh. Phantom Step Undergrad kemahiran, 45/100. Langkah Phantom Tang Yi sering digunakan oleh Tang Yi. Melarikan diri, membunuh musuh, dan berjalan semua tidak dapat dipisahkan dari gerak kaki ini. Ini adalah keterampilan paling praktis di Tang Yi, sehingga kemampuan yang sekarang terlihat juga sangat tinggi. Namun, dari gerak kaki ini, Tang Yi masih merasa sedikit lebih buruk, tidak memberikan permainan penuh untuk kekuatannya. Mungkin juga karena kemampuannya belum mencapai 100%. Saya tidak tahu apakah kemampuannya mencapai 100%, tubuh ini tidak akan lebih elegan, dan kecepatannya akan lebih cepat. Crashing Mountain Land keterampilan akhir, level 1 kecakapan, 4/10. Kemahiran teknik finishing berbeda dari kemahiran seni bela diri lainnya, yang membuat Tang Yi agak terkejut. Dan di balik panel keterampilan ini, ada kata tingkat pertama. Ini membuat Tang Yi menebak bahwa keterampilan ini mungkin masih dapat ditingkatkan. Jika Anda membiarkannya mencapai 10/10 kemahiran, mungkin itu akan menjadi tingkat kedua, dan mungkin kekuatannya akan lebih baik. Sekarang kekuatan level pertama sudah sangat kuat, jika naik ke level yang lebih tinggi, seberapa kuat teknik finishing ini? Imajinasi membuat Tang Yi bersemangat, dan hatinya sangat panas. Namun, sulit untuk ditingkatkan. Jika Anda ingat dengan benar, teknik akhir runtuh dan menggunakan Tang Yi total 4 kali,
dan sekarang kemahiran 4, yang membuktikan bahwa Tang Yi bisa mendapatkan satu kemahiran untuk setiap teknik finishing. Jika Anda ingin meningkatkan, gunakan 6 kali lagi. Tidak sulit untuk menggunakannya 6 kali, tetapi kesulitannya adalah untuk mendapatkan begitu banyak nilai God of War. Ketika Tang Yi baru saja memulai sistem Ares, ia memperoleh 10 poin God of War, dan kemudian menyelesaikan tugas untuk mendapatkan 40 poin. Setelah itu, ia pergi ke Feng Yue Forest untuk kedua kalinya dan mendapat 10 poin lagi. Selama ia datang ke benua Paladin, nilai total Dewa Perang yang ia dapatkan hanya 60 poin. Setelah bekerja keras begitu lama, saya hanya mendapatkan total 60 poin God of War. Jika saya benar-benar mendapatkan satu poin kemahiran dalam satu penggunaan, maka Tang Yi akan menggunakannya 6 kali. Namun, Tang Yi hanya memiliki 20 nilai God of War, dan dia hanya bisa menggunakannya 2 kali, dan 4 kali dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Bagaimana ini bisa maju? Hei! Memikirkan tingkat ini, Tang Yi merasa tertekan. Metode untuk mendapatkan nilai God of War ini masih menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan kekuatannya. Cerita bersambung di bawah ini. Saya tidak tahu apakah ada cara untuk mendapatkan lebih banyak nilai God of War. Akhirnya, wajah Tang Yi yang suram membuka panel api. 3000 api, kecakapan, 300. Yihuo Tang Yi ini jarang digunakan, selain menikmati efek pasif dari Yihuo, ia pada dasarnya digunakan untuk menghancurkan mayat. Efek pasif dari api yang berbeda harus dikatakan bahwa itu sangat kuat dan kemampuan pemulihan meningkat 100%. Ini setara dengan memakai peralatan 100% yang mengembalikan darah, dan tidak menempati grid peralatan. Selain efek pasif, melihat kekuatan api yang berbeda, air tidak dapat dipadamkan, suhunya sangat tinggi, dan orang-orang dapat dibakar untuk terbang abu dalam sekejap, dan mereka juga dapat digunakan untuk membunuh musuh. Namun, Tang Yi tidak mencobanya, dan tidak tahu seberapa kuat jadinya jika digunakan untuk membunuh musuh. Dalam setengah bulan terakhir, ketika hutan Feng Yue meningkatkan kemahirannya, Tang Yi dapat menggunakannya untuk bereksperimen. Keterampilan ini, Tang Yi tidak mencapai perasaan digerakkan oleh lengan. Meskipun dapat digunakan dan memiliki kekuatan luar biasa, Tang Yi merasa itu masih belum cukup. Bagaimanapun, keterampilan dan seni bela diri ini tingkat tinggi, sangat luar biasa, dan kekuatannya bukan hanya ini. Oleh karena itu, tebakan berani Tang Yi adalah bahwa karena kemahiran, dia tidak membiarkan keterampilan ini mengerahkan kekuatan penuh mereka. Ketiga kalinya ia datang ke hutan Feng Yue, selain menjelajahi kedalaman hutan Feng Yue adalah untuk meningkatkan kemahiran keterampilan ini. Tentu saja, sebelum itu, Tang Yi harus melakukan beberapa tes untuk melihat bagaimana kemampuannya meningkat. Memasuki hutan Feng Yue dengan terampil, dia datang ke pinggiran hutan Feng Yue. Setelah beberapa saat, Tang Yi menemukan sosok monster yang akrab, Wind Wolf. Blaze Wolf adalah monster yang terkenal dengan kecepatannya. Namun, ketika Tang Yi adalah ahli strategi perang, ia mampu menghancurkannya sepenuhnya, belum lagi Tang Yi sekarang adalah roh perang yang kuat. Di depan Tang Yi, kecepatan ini benar-benar tidak cukup. Bahkan tidak menggunakan langkah hantu, Tang Yi membungkuk begitu cepat. Sheng Xing Boots meningkatkan kecepatan Tang Yi sebesar 30%. Sosoknya seperti embusan angin, dan bunga di depannya datang ke ledakan. Di depan serigala, bintang palem, engah. Setelah itu, Tang Yi menggunakan teknik seni bela diri untuk melemparkan tamparan, peledakan langsung pada tubuh serigala peledakan. Dengan kekuatan Tang Yi saat ini, serigala binatang monster tingkat pertama tidak memiliki perlawanan sama sekali di tangannya. Telapak seni bela diri terestrial langsung mengalahkan tubuh serigala ledakan, yang sangat mudah. Mayat serigala peledakan juga sangat menyedihkan, menamparkan lumpur dengan telapak tangan, dan tampak sangat menjijikkan. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, monster tingkat pertama tidak bisa lagi membawa pengalaman ke Tang Yi. Sekarang dia membunuh monster tingkat pertama, dia hanya bisa mendapatkan 1 poin pengalaman wajib dari sistem. Tidak ada sukacita, tidak ada rasa pencapaian. Jika Anda ingin membunuh monster level pertama dan meningkatkannya, dengan 1 poin pengalaman,
Tang Yi tidak tahu untuk membunuh tahun monyet itu. Tentu saja, Tang Yi tidak ingin mendapatkan poin pengalaman, dia hanya melakukan tes. Dia hanya menggunakan Palm Star sekali dan membunuh monster. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk membuka antarmuka skill Palm Star. Dia ingin melihat bagaimana kemahiran Star Palm berubah. 60. Tapi Tang Yi sangat kecewa. Sebelum bintang Palm memiliki 30% kemampuan 100, lihat saat ini, masih 30% 100, dan tidak ada perubahan. Dengan kata lain, hanya menggunakan telapak tangan bintang sekali tidak menambah satu kemahiran untuk Tang Yi. Mengernyit, ini membuat Tang Yi sangat kusut, diam-diam tebakannya salah. Bukankah Star Palm meningkatkan kemampuan Anda dengan satu kali penggunaan? Apakah ini digunakan 2 kali? 3 kali? Berpikir bahwa, untuk mengkonfirmasi peningkatan kecakapan, Tang Yi tidak berkecil hati, terus berbalik untuk sementara waktu, dan membunuh beberapa monster tingkat pertama. Akhirnya, kemampuan Star Palm berubah. Buka panel lagi, kemampuan Tianxing Palm telah menjadi 31/100. Menambahkan 1 poin. Tang Yi menghitung beberapa kali, ia hanya menggunakan telapak bintang untuk membunuh 5 monster tingkat pertama. Dengan kata lain, setiap kali Anda menggunakan bintang Palm, Anda dapat meningkatkan kemahiran saat ini. Ini tidak lambat. Saya tidak tahu apakah itu ada di hati saya. Setelah menambahkan 1 poin kemahiran, Tang Yi merasa bahwa keterampilan ini memiliki banyak perasaan tersentak-sentak, dan kekuatannya tampaknya jauh lebih tinggi. Itu tidak terlalu jelas. Itu dia. Mungkin itu hanya masalah hati. Meskipun peningkatan kemampuan cukup lambat, tetapi selalu dapat ditingkatkan. Keterampilan lain Tang Yi juga mencobanya sedikit. Selain keterampilan pedang tingkat tinggi dari Swan Order, Heart Guide, sulit untuk ditingkatkan. Anda harus membunuh 10 monster untuk meningkatkan. Selain kemahiran 1 titik, seni bela diri lainnya, apakah itu telapak bintang, tanah longsor, atau bila angin, pada dasarnya membunuh 5 monster untuk meningkatkan kemahiran 1 titik. Ini mungkin hukum kemahiran. Sekarang dia mengerti bagaimana meningkatkan kemahirannya, Tang Yi tidak lagi membuang waktu, dan langsung pergi ke kedalaman hutan Feng Yue. Baru saja Tang Yi hanya melakukan percobaan, takut akan ada bahaya di tengah, ia membunuh beberapa monster di pinggiran dengan aman. Cerita bersambung di bawah ini. Sebenarnya, ini adalah cara yang tepat untuk pergi ke kedalaman untuk membunuh monster tingkat lanjut. Sementara meningkatkan kemahiran. Keduanya dilakukan pada saat yang sama, yang tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan penggunaan keterampilan seni bela diri. Kombinasi keduanya dapat mencapai hasil dengan sedikit usaha. Karena itu, Tang Yi tidak ingin membuang waktu pada monster level rendah. Menghindari monster level rendah sepanjang jalan dan melintasi area monster level ketiga, Tang Yi langsung menuju area monster level keempat. Daerah ini sudah dekat dengan pusat hutan Feng Yue, dan tingkat monster itu 4, dan kekuatannya sudah sebanding dengan prajurit manusia, yang sangat kuat. Tang Yi juga merupakan kekuatan roh perang bintang 5. Dalam menghadapi monster tingkat keempat, meskipun tidak mudah dan nyaman, tetapi dengan seni bela diri canggih dan tubuh yang memakan pil dengan sifat yang tidak diketahui, tidak sulit untuk dibunuh. Legenda mengatakan bahwa Feng Yue Forest memiliki monster level monster-monster, tetapi Tang Yi datang ke area monster-monster level 4 dan merasa bahwa rumor ini agak tidak bisa diandalkan. Area monster level 4 telah mencapai pusat hutan Feng Yue, sesuai dengan meningkatnya level kekuatan. Di pusat hutan Feng Yue, itu seharusnya menjadi area di mana monster level 5 hidup. Ini sudah menjadi monster terkuat di hutan Feng Yue. Jika ada monster kuat, maka yang terkuat dan terkuat hanya akan mencapai level 6, dan tidak akan ada monster di level ke-8. Dan jika ada 6 level, jumlah 6 level monster tidak akan terlalu banyak, mungkin paling banyak 1 atau 2. Monster tingkat 8, rumor ini pasti tidak berdasar, dan itu seharusnya tidak benar. Level 6 sudah menjadi batas hutan Feng Yue. Jika Anda memiliki monster level 8, maka tidak mungkin menjadi hutan Feng Yue. Mungkin, seperti kata Tang Yitian, ayah dari Tang Yi, lembah tandus di luar kota Jiuji, kantor utama pemerintah barat, mungkin akan ada monster tingkat ini. 3 hari kemudian.
Area monster level 4 Feng Yue Forest. Di area ini lingkaran kecil, kamu dapat menemukan banyak tubuh monster. Ini adalah catatan Tang Yi. Pada saat ini, kekuatannya naik satu tingkat dan dipromosikan ke satu tingkat, mencapai tingkat semangat perang bintang 6, dan peningkatannya dapat digambarkan sebagai cukup cepat. Dalam 3 hari, Tang Yi tidak hanya bermain monster dan meningkatkan, tetapi juga melatih kemahiran seni bela diri. Selama 3 hari terakhir, ia hanya menggunakan satu keterampilan, yaitu bintang palem. Setelah 3 hari kerja keras, membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya, kemampuan Star Palem telah berubah dari 30-100 di awal menjadi 100-100, dan kemampuannya telah mencapai tingkat Slam. Pada saat ini, Tang Yi menggunakan Star Palem, tidak hanya sangat terampil dalam penggunaannya, tetapi juga bervariasi dan indah. Ia sering dapat memberikan telapak tangan dari berbagai sudut yang sulit, yang tidak dapat diprediksi, tidak lagi seperti awalnya, tidak ada rasa tersentak-sentak, seperti lengan digerakkan, sangat terampil. Selain itu, kekuatan seni bela diri ini hampir 2 kali lipat. Jika dikatakan bahwa melawan monster tingkat keempat, telapak bintang sebelumnya hanya dapat membunuh setengah monster, maka sekarang setelah mencapai kecakapan 100%, bintang pertama dapat langsung mengenai monster tingkat keempat. Mati, dan kuat. Dapat dilihat betapa mengerikan kekuatannya. Hasil ini membuat Tang Yi sangat senang. Dia diam-diam mengatakan bahwa tebakannya memang benar, dan kekuatannya yang lemah adalah karena kemahirannya. Upaya 3 harinya tidak sia-sia. Dalam 3 hari ini, untuk pertama kali menaikkan telapak bintang ke tingkat kemahiran 100%, Tang Yi memainkan hampir 100 telapak tangan setiap hari dan membunuh ratusan monster, hampir muntah. Itu adalah telapak tangan yang datang dan pergi, membuat Tang Yi hampir lelah. Tentu saja, dia juga mencoba berbagai perubahan dengan telapak tangan ini selama periode itu, tetapi setelah mencobanya, dia masih lelah. Untungnya, kemampuan Star Palem sekarang mencapai 100%, dan tidak perlu berlatih lagi. Selain telapak tangan bintang, satu lagi dengan kemahiran 100% adalah Phantom Wall. Tang Yi menggunakan metode ini setiap hari, dan kemampuannya juga meningkat pesat. Tentu saja, setelah kemahiran 100%, keuntungannya sangat besar. Kecepatannya meningkat lagi. Jika kecepatan aslinya 100 yard, maka sekarang 250 yard, yang telah meningkat hampir 2 kali lipat tingkat sepatu bot para dewa. Perubahan gempa bumi telah terjadi. Bukan hanya kecepatannya yang lebih cepat, tetapi sosoknya juga seaneh kelihatannya, bayangannya 3, mencapai tingkat 7 bayangan. Begitu beroperasi, ketujuh sosok itu menjulang, membuatnya lebih sulit untuk dibedakan. Penguasaan ini telah mencapai 100%, yang telah meningkatkan kekuatan Tang Yi beberapa kali. Selanjutnya, Tang Yi mulai meningkatkan kemahiran tanah longsor. 3 hari lagi berlalu. Beristirahat ketika Anda lelah, dan terus membunuh monster setelah istirahat. Tanah longsor juga telah digunakan ratusan kali oleh Tang Yi. Kemahiran akhirnya mencapai 100%. Perubahan membuat Tang Yi lebih terampil dan halus. Bersambung.